مقلب القلوب والأبصار مكور الليل على النهار اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا وشفيعنا سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar, sebagaimana setiap khatib menyampaikan setiap Jumat, kami mengajak para hadirin, para muslimin untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala perintahnya dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa wasiat takwa menjadi rukun dalam penyampaian khutbah? Mengapa anjuran takwa menjadi satu kewajiban yang harus terus-menerus diingatkan oleh khatib dimanapun saja? Barangkali karena memang manusia adalah makhluk yang mudah lalai. Barangkali karena kita semua adalah makhluk yang suka lupa terhadap tugas utama kita sebagai manusia, terhadap amanah yang Allah embankan kepada kita, yaitu agar supaya kita beribadah kepadanya. Seringkali manusia hanya mengikuti kemauannya saja, hanya mengikuti nafsunya saja, hanya mengikuti apa yang menurut keinginannya adalah sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang nyaman bagi nafsunya. Maka takwa adalah bagaimana kita menyesuaikan, bagaimana kita memaksa agar supaya kemauan kita, keinginan kita, tindakan kita selalu bersama, selalu sama, selalu sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Barangkali kaki kita ingin melangkah ke tempat kemaksiatan, tapi ingatlah orang yang bertakwa akan selalu berusaha melangkahkan kakinya hanya ke tempat yang dipenuhi ketaatan. Barangkali mata kita hanya suka melihat hal-hal yang barangkali penuh dengan dosa, tapi ingatlah orang yang bertakwa akan berusaha menggunakan matanya untuk senantiasa melihat hal-hal yang dianjurkan, melihat hal-hal yang diperbolehkan, melihat hal-hal yang semestinya mendatangkan pahala bagi kita. Barangkali kita semua kalau mengikuti nafsu hanya ingin buang-buang waktu, berleha-leha, bersantai-santai, malas gerak, berdiam diri di kamar, berjam-jam melihat handphone kita, bermain dengan gadget kita. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang Allah inginkan? Apakah yang kita praktekkan sudah sejalan dengan apa yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW contohkan? Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang berusaha bersungguh-sungguh mencocokkan tindakannya, perilakunya, niatannya, keinginannya dengan apa yang diharapkan oleh Allah
dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu yang paling mulia di antara kita bukan yang memiliki jabatan, bukan yang memiliki kekayaan, bukan yang memiliki tampang yang rupawan, tapi yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bisa mencocokkan tindakan sehari-hari kita dengan perintah dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah siang hari ini saya ingin menyampaikan satu topik khutbah yang berjudul golput atau golongan putih. Namun golput yang akan saya sampaikan bukan golongan putih yang terkait dengan pemilu, yang berarti tidak mencoblos, tidak. Golongan putih yang saya maksudkan bukan golput duniawi, tapi golput ukhrawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan putih ini adalah golongan orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan untuk mendapat rahmatnya dan memasuki surganya. Manusia kelak di akhirat itu hanya terbagi menjadi dua. Ada yang masuk kategori golongan putih, ada yang masuk kategori golongan hitam. Kita berbeda dengan hewan yang setelah mati tidak ada lagi kisahnya. Kita berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, kita berbeda dengan batu yang mereka tidak akan mengalami hisab, tidak akan digolongkan menjadi golongan putih, golongan hitam di akhirat kelak. Sejarah kehidupan kita sebagai manusia tidak berakhir dengan kematian. Sejarah kehidupan kita mungkin dimulai dengan kandungan, tapi tidak berakhir dengan kematian. Setelah kematian masih ada kehidupan lain yang menanti kita. Maka pertanyaannya adalah, ketika kelak di padang mahsyar, ketika kelak yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ketika rupa orang-orang digolongkan hanya menjadi dua. Ada yang berupa golongan putih, wajahnya bersinar, wajahnya memancarkan cahaya putih. Sementara golongan yang lain wa taswaddu wujuh, wajahnya kelam, wajahnya menghitam, tanda orang ini diliputi oleh dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira berada di golongan yang mana? Apakah kita termasuk dalam golongan putih ataukah kita termasuk dalam golongan hitam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu penting rasanya kita untuk menyiapkan diri agar supaya kita menjadi golongan putih kelak di akhirat. Kalau saya ingin mengutip beberapa doa yang mari kita pelajari, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita dan Allah menakdirkan kita menjadi golongan putih. Dalam Al-Quran ada satu doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Beberapa poin ingin saya elaborasi pada kesempatan kali ini, agar supaya betul-betul kesempatan hidup ini kita jadikan untuk mencari bekal ke akhirat kita, kehidupan setelah kematian, kehidupan yang lebih abadi. Yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma, ya Allah, berikanlah kami ilmu. Hukma di sini diartikan sebagai ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu agar supaya tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita, anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai kemudian lepas dari majelis-majelis ilmu. Jangan sampai tidak tahu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai tidak dapat membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak tahu bagaimana caranya sholat, apa saja rukunnya puasa, bagaimana caranya menjadi orang yang baik. Itu semua tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita tidak memperoleh ilmu pengetahuan. Boleh anak kita sekolahkan tinggi-tinggi, boleh anak kita kursuskan, keluarga kita bekali dengan keilmuan duniawi, tapi jangan lupa bahwasannya yang akan menjadi bekal kehidupan setelah kematian mereka adalah ilmu-ilmu agama. Sudahkah benar sholatnya? Sudahkah benar mengajinya? Sudahkah benar wudunya? Sudahkah benar mandi besarnya?
hal-hal yang pokok dalam ilmu agama, hal-hal yang mengantarkan kita untuk dapat beramal sholih. Mana yang amal sholih, mana yang amal mungkar, tidak mungkin dapat kita ketahui tanpa kita belajar ilmu. Ketika orang sudah meninggal, semuanya meninggalkan dirinya. Ada yang mengikuti kata Kanjeng Nabi, yang bagul mayyita salasatun. Ada yang mengikuti mayit 3 perkara. Keluarganya mengikuti, hartanya mengikuti, amalnya mengikuti. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Tapi yang 2 mereka pulang, keluarganya pulang setelah mayat dikuburkan, hartanya pulang setelah mayat dikuburkan. Hanya amalnya yang bersiap dan sedia untuk menemaninya di akhirat dan di alam kubur. Maka untuk mengetahui dan mampu beramal soleh, membedakan yang hak yang batil, membedakan yang halal dan haram, kita perlu membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Nabi Ibrahim berdoa agar supaya juga dipertemukan, digolongkan dengan orang-orang yang solih. Maka lingkungan menjadi hal yang penting. Lingkungan kita pastikan dipenuhi dengan orang-orang yang solih. Kalaupun toh kita nggak mampu berdakwah dengan baik, kalaupun toh mungkin kita terbatas memberikan contoh yang baik akibat keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kita sebagai suri tauladan, setidaknya jangan mendukung dan ikut-ikutan dalam kemaksiatan. Contohlah bagaimana ikan di lautan yang tidak ikut asin walaupun berada dalam air yang asin. Tetaplah menjadi orang yang sabar walaupun dipenuhi dengan orang-orang yang mudah marah. Tetaplah menjadi orang yang jujur walaupun mungkin lingkunganmu dipenuhi oleh orang-orang yang koruptif, dipenuhi oleh orang-orang yang berkhianat. Jangan tukar jati diri kesalehanmu hanya karena ingin ikut-ikutan dengan lingkunganmu. Maka menjadi tugas kita bersama memastikan bagaimana supaya lingkungan kita dipenuhi dengan lingkungan orang-orang yang solih, agar supaya keluarga kita berteman, bergaul, bertetangga dengan orang-orang yang solih. Yang nomor 3, Nabi Ibrahim juga berdoa, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ini puncak keinginan. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak punya kesempatan yang sama untuk bahagia di dunia. Saya ulang, kita tidak punya kesempatan yang sama untuk bahagia di dunia. Yang berasal dari keluarga yang kaya akan lebih mudah menjadi orang yang kaya. Yang berasal dari keluarga pejabat akan lebih mudah mendapat privilege untuk menjadi pejabat. Yang berasal dari orang yang berada tentu akan lebih mudah menjadi orang yang berada. Di dunia kita tidak punya kesempatan yang sama untuk bahagia. Ada yang ditakdirkan miskin, ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan pejabat tinggi, ada yang ditakdirkan hanya menjadi rakyat jelata. Tapi meski demikian, Allah Maha Adil. Walau kita tidak punya kesempatan yang sama untuk bahagia di dunia, tapi semuanya punya kesempatan yang sama untuk bahagia di akhirat. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya, yang miskin punya kesempatan yang sama untuk masuk surganya Allah. Yang jadi pejabat, yang jadi rakyat, semua punya kesempatan yang sama untuk masuk surganya Allah. Yang guru, yang siswa, yang kiai, yang santri, mungkin di dunia derajatnya tampak tidak sama, tapi semua mereka punya pintu masing-masing, punya jalan masing-masing, punya kesempatan masing-masing untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan modal yang kita miliki di dunia, aset yang kita miliki di dunia, untuk dapat menebus akhirat kita, untuk dapat menebus surga yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Kalau punya anak, jadikan anak kita aset untuk masuk surganya Allah. Kalau engkau punya harta, pastikan hartamu menjadi aset yang dapat membawamu ke surga. Jangan justru menjadi riya, jangan justru menjadi ujub, jangan justru menjadi sombong, maka asetmu hanya akan membawa kepada neraka.
Kalau engkau punya ilmu, pastikan ilmumu juga membawamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalani hidup dengan penuh kesyukuran, jalani hidup dengan penuh kesabaran, maka semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ada di Palestina menukar nyawa mereka, menukar harta benda mereka untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang sudah kita tukarkan untuk surga Allah? Apa yang sudah kita perjuangkan? Sejauh mana kita berjuang bersungguh-sungguh untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa taala? Surga Allah tidak gratis. Kita perlu memperjuangkannya. Dengan apa? Dengan aset yang kita miliki. Kita memiliki ilmu, kita memiliki anak, kita memiliki harta, kita memiliki kesehatan. Maka pastikan kesehatan ini menjadi aset bagi kita untuk dapat menebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dari kita yang hadir, muslimin, mukminin pada sidang salat Jumat rahimakumullah, semuanya oleh Allah ditakdirkan bukan hanya saat ini berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kelak di akhirat dikumpulkan menjadi golongan orang-orang yang putih. Wa ammal ladzina yadhat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang-orang yang kelak di akhirat mukanya putih, mukanya bersinar, fa fi rahmatillah, maka merekalah yang akan mendapat rahmat Allah, maka merekalah yang akan berada dalam surganya Allah. Hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan abadi berada di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.